Hasil akhir pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Grup C ronde 3 malam hari ini antara Timnas Jepang versus Timnas Indonesia. Tonton video ini sampai habis, admin akan mengulas jalannya. Pertandingan yang sangat seru dan menarik ini. Hari ini, seluruh mata pecinta sepak bola Asia tertuju ke Osaka, Jepang, tempat di mana laga panas dan krusial akan tersaji. Timnas Jepang menjamu Indonesia dalam laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah pertaruhan, harga diri, dan masa depan sepak bola Indonesia. Laga dijadwalkan kick-off pukul 17.35 waktu Indonesia Barat di Stadion Suita, Osaka, dan akan menjadi penentu apakah skuad Garuda akan mencetak sejarah baru. Mengalahkan Raja Asia tensi. Memuncak, Jepang terluka, Indonesia percaya diri. Jepang datang ke laga ini dengan luka yang belum sepenuhnya kering. Di pertandingan sebelumnya, Samurai Biru secara mengejutkan kalah 1-0 dari Australia, hasil yang membuat tekanan meningkat pada Hajime Moriyasu dan pasukannya. Untuk menjaga muka dan menutup fase grup sebagai pemuncak, Jepang wajib menang. Namun Indonesia tak datang sebagai korban. Anak asuh Patrick Kluivert justru berada dalam momentum positif usai kemenangan dramatis atas Cina di Jakarta. Hasil itu membuat Marcelino Ferdinand DKK kini berada di posisi kedua 4 dengan 12 poin, hanya terpaut 8 angka dari Jepang dan unggul 6 poin dari Bahrain yang mengintai di bawah. Komposisi skuad Garuda full tim, Jepang rotasi. Indonesia diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya. Emil Audero tetap di bawah Mistar, sementara lini belakang akan diisi oleh duet naturalisasi Jay Itzes dan Miss Hilgers. Di lini tengah, Kambuaya dan Tom Hayes siap mengatur ritme, sementara serangan akan bertumpu pada Beckham dan Ole Romeni. Dari kubu Jepang, beberapa media lokal menyebutkan kemungkinan rotasi menyusul jadwal padat dan kondisi mental tim yang masih terguncang. Namun nama-nama besar seperti Takefusa Kubo, Daichi Kamada, dan Kaoru Mitoma tetap masuk dalam daftar starter sementara. Dukungan supporter Lautan Merah Putih serbu Osaka. Salah satu hal paling mengejutkan dari laga hari ini adalah gelombang besar supporter Indonesia yang menyerbu Jepang. Ribuan WNI dari Jepang dan luar negeri dikabarkan telah memadati sekitar stadion sejak pagi hari. Tak hanya itu, kabarnya supporter Belanda juga ikut hadir memberi dukungan, terutama untuk para pemain keturunan seperti Maarten Paes, Chio Aon, dan Struijk. Secara statistik, Jepang jelas diunggulkan. Namun sepak bola bukan sekadar angka dan nama besar. Indonesia datang dengan semangat, persatuan, dan keinginan untuk membuktikan bahwa mereka bukan lagi tim penggembira Asia. Bagaimana guys menurut kalian dengan pertandingan tadi? Apakah kalian puas dengan permainan Indonesia? Semoga di pertandingan selanjutnya, Timnas bisa bermain lebih gacor lagi ya. Komentar Erick Thohir usai laga kita tunggu. Dan bagaimana komentar pundit Malaysia usai melihat Indonesia dibantai Timnas Jepang? Ayo kita tunggu bersama-sama. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. 2026, zona Asia beredar di media negeri Sakura. Jepang akan menjamu Timnas Indonesia pada match day 10 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Suita City Football, Osaka, Selasa, 10 Juni 2025. Jepang saat ini berada di ranking 15 FIFA, sementara Timnas Indonesia berada di ranking 116. Samurai Biru julukan Jepang telah lolos ke Piala Dunia, sementara Indonesia telah melaju ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah mengunci peringkat 3-4 di grup C. Meskipun Timnas Indonesia bertujuan untuk finish di posisi ketiga, skuad Garuda pada dasarnya terbebas dari semua tekanan pada pertandingan ini. Namun Jepang melakukan perubahan signifikan pada susunan pemainnya. Tetapi kalah 0-1 dari Australia
pada laga tandang tanggal 5 lalu. Beberapa pemain kemungkinan akan mendapatkan kesempatan bermain pertama bersama skuad Jepang dalam pertandingan melawan timnas Indonesia. Pada round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, nyatanya Jepang belum mampu mengalahkan tim-tim kuat di grup negara seperti Arab Saudi dan Australia sejak Maret lalu. Dengan hanya tersisa 1 tahun hingga Piala Dunia Amerika Utara Tengah, Jepang akan ingin meraih hasil dan momentum di kandang sendiri saat bertemu dengan timnas Indonesia. Jepang mengalami ujian seperti pertandingan melawan Australia, yang dalam arti tertentu mengabaikan hasil, tidak secara langsung mengarah pada peningkatan kekuatan tim. Mengingat hal itu, pelatih Hajime Moriyasu untuk memulai dengan pemain terbaik di lapangan dari para pemain yang telah dipanggilnya kali ini dan menyelesaikan babak kualifikasi terakhir ini. Hajime Moriyasu memanggil beberapa pemain inti seperti Takefusa Kubo, Wataru Endo, dan Daichi Kamada. Semuanya akan berada di lapangan dan para pemain muda akan terlibat. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk berkomunikasi sebagai satu tim dengan cara ini, kata Hajime Moriyasu dilansir Sakanowa. Sementara bek lini belakang Hiroki Machida dan Tsuyoshi Watanabe yang menjadi starter dalam pertandingan melawan Australia telah meninggalkan tim karena cedera. Dengan jumlah bek yang terbatas, Ayumu Seko dan Kodai Takai yang menggantikan mereka dalam pertandingan itu diperkirakan akan menjadi starter. Kembalinya Marcelino Ferdinand dan Maarten Paes membawa angin segar bagi timnas Indonesia. Menjelang laga besok melawan Jepang, diprediksi kedua pemain ini masuk ke dalam line-up racikan Patrick Kluivert dan Alex Pastoor. Meskipun Emil Audero tampil luar biasa bersama timnas Indonesia mengalahkan Cina, namun sepertinya Patrick Kluivert lebih memilih Maarten Paes. Sementara duet Marcelino dan Ole Romeni kembali menghiasi line-up skuad Garuda. Duet keduanya sudah teruji saat timnas Indonesia melawan Bahrain dengan skor 1-0. Namun Patrick Kluivert kekurangan pemain gelandang dengan absennya Ivar Jenner yang terkena akumulasi kartu kuning. Absennya Ivar Jenner sedikit menimbulkan kekhawatiran bagi lini tengah timnas Indonesia, karena pemain Eerste Divisi Jong Utrecht sebagai pelapis Tom Hai salah. Satu opsi pelapis Tom Hai adalah Nathan Chow Aon sebagai gelandang bertahan. Jika ingin lebih bermain defensif, Tom Hai dapat dirotasi dengan masuknya satu pemain bek tengah untuk menempati posisi gelandang bertahan. Prediksi susunan pemain timnas Indonesia formasi: 3-4-2-1 penjaga gawang, Maarten Paes bek, Rizky Ridho, Jay Itzes, Justin Hubner gelandang, Calvin Verdong, Joey Pelupesi, Tom Hai, Kevin Dix. Penyerang, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Ole Romeni. Sudah bisa dipastikan timnas Jepang bakalan ketar-ketir dengan susunan pemain tersebut, apalagi dengan kembalinya Marcelino dan Maarten Paes. Hajime Moriyasu pelatih Jepang bisa saja langsung mengatakan skuad Indonesia yang diturunkan nanti adalah skuad terbaiknya yang bikin timnas Jepang panas dingin. Bagaimana guys menurut kalian dengan susunan pemain timnas Indonesia versus Jepang ini? Apakah kalian yakin King Indo bakal membantai Jepang dengan materi susunan pemain tersebut? Prediksi admin sih Indonesia akan menang 3-0 melawan Jepang. Kalau prediksi kalian gimana guys? Coba tulis prediksi kalian pada komentar di bawah ini ya. Prediksi line-up Timnas Jepang versus Timnas Indonesia pada round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia beredar di media negeri Sakura. Jepang akan menjamu Timnas Indonesia pada match day 10 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Suita City Football, Osaka, Selasa, 10 Juni 2025. Jepang saat ini berada di ranking 15 FIFA, sementara Timnas Indonesia berada di ranking 116. Samurai Biru julukan Jepang telah lolos ke Piala Dunia, sementara Indonesia telah melaju ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah mengunci peringkat 3-4 di grup C. Meskipun Timnas Indonesia bertujuan untuk finish di posisi ketiga, skuad Garuda pada dasarnya terbebas dari semua tekanan pada pertandingan ini.
Namun Jepang melakukan perubahan signifikan pada susunan pemainnya. Tetapi kalah 0-1 dari Australia pada laga tandang tanggal 5 lalu. Beberapa pemain kemungkinan akan mendapatkan kesempatan bermain pertama bersama skuad Jepang dalam pertandingan melawan timnas Indonesia. Pada round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, nyatanya Jepang belum mampu mengalahkan tim-tim kuat di grup negara seperti Arab Saudi dan Australia sejak Maret lalu. Dengan hanya tersisa 1 tahun hingga Piala Dunia Amerika Utara Tengah, Jepang akan ingin meraih hasil dan momentum di kandang sendiri saat bertemu dengan timnas Indonesia. Jepang mengalami ujian seperti pertandingan melawan Australia, yang dalam arti tertentu mengabaikan hasil, tidak secara langsung mengarah pada peningkatan kekuatan tim. Mengingat hal itu, pelatih Haji Memori